Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar bagaimana berteologi. Nah, dalam rangka membangun teologi, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah membangun teologi haruslah Alkitab menjadi dasarnya. Kemudian dari Alkitab itu nanti kita melihat di dalam Alkitab itu ada grand naratif. Di dalam grand naratif ini ada 4 hal yang kita lihat cerita di dalam Alkitab, yaitu penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemuliaan. Nanti kita akan lihat ini satu-satu, tapi inilah yang saya maksud dengan grand naratif. Jadi, narasi besar Alkitab itu ada di 4 bagian ini. Nah, dari grand naratif inilah nanti kemudian akan kita bangun sistem dogmatik kita, ya. Sistem dogmatik kita dari grand naratif itu. Kita akan mendapatkan tentang soteriologi, misalnya ya, keselamatan. Bagaimana keselamatan? Bagaimana dengan dosa, hamartologi? Bagaimana dengan eskatologi, dengan masa depan? Ini kita dapatkan dari grand naratif. Jadi turun dari grand naratif. Nah, nanti dari sistem dogmatik ini turunlah filosofi, turunlah filsafat. Nah, dalam filsafat ini nanti kita akan melihat dalam 3 bagian besar, yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologinya, sehingga memunculkan filsafat Kristen, Christian filosofi. Tapi kita tidak sampai ke sini, kita hanya sampai kepada dogmatic system. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama di dalam Alkitab harus kita melihat mindset kita. Mindset kita itu, saya mengatakannya di sini bahwa membaca Alkitab berarti berpikir tentang Tuhan melalui pikiran penulis-penulis Alkitab untuk diaplikasikan dalam kehidupan dalam rangka mengembangkan spiritualitas kita. Jadi mindset kita harus kita masukkan, harus kita jadikan ini bahwa ketika kita berhadapan dengan Alkitab, berarti kita sedang berpikir tentang Tuhan. Tetapi berpikir tentang Tuhan itu melalui pikiran-pikiran penulis-penulis Alkitab. Ini yang harus ada di dalam diri kita ketika kita berhadapan dengan Alkitab sebagai dasar bangunan untuk berteologi. Nah, kita masuk kepada grand naratif. Yang pertama adalah penciptaan. Di dalam Alkitab kita bisa melihat ada 2 penciptaan yang sangat signifikan yang perlu kita lihat, penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia. Saya tidak akan membangun penciptaan alam semesta karena bukan itu tujuan dari sesi ini. Tujuan dari sesi ini adalah bagaimana membangun teologi atau bagaimana berteologi. Nah, di sini bisa kita lihat dalam penciptaan ada 2. Penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia. Kalau kita lihat penciptaan manusia itu, ya, untuk apa manusia diciptakan? Tujuan penciptaan manusia itu untuk apa? Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, maka penciptaan manusia itu adalah sebagai wakil Allah atas alam semesta.
Manusia diciptakan sebagai wakil Allah. Nah, itulah sebabnya manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Ya, gambar dan rupa itu sebenarnya menyatu, bukanlah dua hal yang terpisah, tapi itu suatu kesatuan karena bisa berganti-ganti kata yang digunakan di sana. Nah, sebagai wakil Allah atau sebagai representatif figur Allah, itulah tujuan penciptaan manusia. Sehingga kalau mau tahu Tuhan atau kalau mau melihat Tuhan di alam semesta, lihatlah manusia. Inilah gagasannya. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari tafsiran Daud terhadap penciptaan alam semesta dan manusia di dalam Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai 7 itu, di sana Daud menjelaskan, siapakah manusia, katanya, sehingga engkau mengindahkannya. Siapakah manusia, sehingga engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Manusia itu berkuasa atas seluruh ciptaan. Berkuasa. Allah telah memberikan kuasa atas seluruh ciptaan. Nah, saya tidak mau mempersoalkan dulu kuasa itu seperti apa, nanti tidak cukup waktunya. Tapi kalau itu mau kita bahas, itu kita bahas tersendiri. Saya hanya mau memberikan contoh bagaimana berteologi, cara membangun teologinya. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa manusia itu hampir sama seperti Allah. Apa artinya? Artinya manusia itu sebenarnya adalah wakil Allah. Allah memberikan mandat kepada manusia sehingga dialah berkuasa atas alam. Atau dengan bahasa lain, manusia adalah representatif figur Allah atas alam semesta. Nah, tetapi manusia itu gagal. Di mana kegagalannya itu? Apa yang membuat dia gagal? Jadi, kalau kita lihat ketika manusia diciptakan oleh Allah, manusia itu diciptakan karena dia sebagai representatif figur Allah, maka dia diciptakan dengan hanya tahu yang baik. Hanya tahu yang baik. Karena tujuannya adalah wakil Allah, sehingga dia hanya tahu yang baik. Ini kodrat manusia yang diberikan Tuhan Allah di dalam ketika dia menciptakan manusia. Allah tidak ingin manusia itu tahu yang baik dan tahu yang jahat. Allah menginginkan hanya tahu yang baik bagi manusia. Hal itu dapat kita lihat dari ketika Adam dan Hawa dicipta dan mereka telanjang, mereka melihat ketelanjangan sebagai sesuatu yang baik. Sebagai sesuatu yang baik. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam kejatuhan manusia, mari kita lihat misalnya perintah dalam Kejadian 2 ayat 16-17 yang diulang kemudian di Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga. Di sana ada perintah jangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ular mengusik pikiran Hawa dengan cara mengutip firman Tuhan seperti yang ditampilkan dalam Kejadian 3 ayat 1. Respon Hawa pada waktu itu adalah mengulang keterangan lengkap tentang perintah Allah ini. Ya, mengulang Kejadian pasal 2 ayat 16-17 itu. Dia utarakan itu lagi kepada ular itu. Nah, respon ular kepada Hawa ketika mendengar kutipan daripada Hawa itu, dia mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, di sini bisa kita lihat, tadinya manusia itu hanya tahu yang baik, pingin menjadi tahu baik, tahu jahat. Tidak cukup puas dengan kodratnya. Manusia itu kodratnya hanya tahu yang baik. Tapi ular itu menawarkan ide, kamu seperti Allah, tahu baik, tahu jahat. Jadi bukan hanya tahu yang baik. Nah, ini tawarannya. Ide seperti ini adalah sebenarnya ide bisa kita lihat di dalam
malaikat yang jatuh. Dalam Yesaya pasal 14 ayat yang ke-14. Malaikat itu pun ingin seperti Allah, duduk seperti Allah, ya. Nah, ingin seperti Allah inilah ditawarkan kepada Adam dan Hawa yang membuat mereka memberontak kepada firman itu, memberontak kepada kodratnya, memberontak kepada perintah yang diberikan. Sehingga mereka tidak cukup puas tahu yang baik, tetapi ingin tahu yang baik dan jahat. Nah, ketika dia tahu yang baik dan yang jahat, maka dia berdosa. Ketika dia berdosa, maka dosa masuk ke dalam dirinya. Ketika dosa masuk ke dalam dirinya, kodratnya yang tadi itu menjadi hilang. Itulah sebabnya dia menjadi tahu yang baik dan tahu yang jahat. Tetapi ketika dia tahu yang baik, tidak mampu lagi memproduksi yang baik seperti ketika dia hanya tahu yang baik. Dia hanya memproduksi sekarang tahu yang baik, tidak mampu melakukannya, tahu yang jahat, tidak mampu menolaknya. Itulah sebabnya kalau kita lihat, maka ketika dia telanjang, dia tidak mampu lagi melihat ketelanjangan itu sebagai sesuatu yang baik, yang tidak memalukan. Tetapi dia melihat ketelanjangan itu menjadi sesuatu yang memalukan ketika dia tahu yang baik dan tahu yang jahat. Jadi, di sini kita bisa melihat ada satu kematian, yaitu kematian kodrat yang baik. Kematian kodrat yang baik. Tidak lagi itu melekat di dalam manusia. Tidak lagi bisa memproduksinya dengan baik. Tetapi kemudian manusia itu memproduksi yang jahat. Itulah yang muncul di dalam diri manusia. Nah, dampak kejatuhan itu alam menjadi rusak, psikologi manusia rusak, muncul ketakutan, dan kemudian penderitaan pada manusia, susah payah melahirkan dan harus bekerja, dan kemudian relasi manusia hancur, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Adam dan Hawa saling menyalahkan, dan tidak ada lagi yang bertanggung jawab. Nah, kejatuhan manusia dalam dosa ini, kita bisa melihat bahwa ini mendatangkan atau memproduksi kejahatan dan penderitaan pada manusia. Sekaligus inilah yang kita kenal dengan istilah unde malum, yaitu asal mula kejahatan dan sekaligus juga masuknya penderitaan bagi manusia. Nah, natur dosa ini, jadi dosa berada pada manusia sejak lahir, sejak kandungan, dalam kandungan. Bukan lahir sebagai kertas putih, seperti John Locke. Sehingga bersalah karena salah diajar, salah ditulisi, salah dididik. Bukan itu. Tetapi sejak lahir. Nah, ini bisa kita lihat di Mazmur pasal 58 ayat 3. Katanya orang-orang itu sudah melakukan kejahatan dari dalam kandungan, ya. Dari dalam kandungan sudah berdosa, sudah jahat seperti itu. Jadi bukan karena ditulisi, bukan karena dia lahir, setelah lahir kemudian ditulisi, bukan. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam Roma, bahwa oleh karena Adam, maka seluruh manusia memiliki natur dosa. Oleh karena Adam, seluruh manusia memiliki natur dosa. Sehingga dia di dalam kandungan pun sudah berdosa. Ada natur dosa itu. Nah, natur dosa itu, produksi dosa itu, bisa kita lihat dosa sepele. Yang sering sekali dianggap orang dosa sepele, yaitu dosa bohong. Di dalam cerita 1 Samuel pasal 22, 18-19. Sebaiknya memang membaca teks ini lengkap seluruhnya, satu pasal itu, supaya dapat melihat ceritanya dengan baik. Saya hanya mau menampilkan dosa sepele, dosa bohong, dosa sepele Daud ya terhadap imam Dinok itu menghasilkan 85 orang imam dibunuh oleh Doeg. Karena Saul menyuruh Doeg untuk membunuh imam-imam yang ada di Doeg. Hanya karena bohong. Daud mengatakan, aku disuruh raja. Ya,
Imam menanyakan, apakah engkau disuruh oleh raja ke sini, mana pengawal-pengawalmu? Dia mengatakan, ini tugas rahasia, katanya seperti itu. Nah, padahal imam itu tidak tahu menahu bahwa Daud sebenarnya sudah dikejar-kejar oleh Raja Saul. Akibatnya Saul membunuh seluruh imam di kota Nob. Ini hanya karena dosa sepele. Jadi dosa itu begitu kejam, begitu mengerikan. Nah, dosa itu juga bisa kita lihat bukanlah ditiru. Misalnya anaknya Adam, Kain dan Habel, dari mana mereka meniru tentang iri hati, tentang membunuh? Tidak ada. Tetapi mereka bisa memproduksinya sendiri. Jadi dosa itu bisa memproduksi dari dirinya. Kemudian dosa yang sedemikian ini, yang merusak ini, maka segala sesuatunya rusak perlu mendapatkan penebusan. Ini kepada manusia, maka di dalam Alkitab, bagaimana tentang penebusan dosa? Di dalam Alkitab, kita melihat bahwa ada peraturan Tuhan, ada ketetapan Tuhan dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22, yaitu bahwa dosa hanya bisa diampuni dengan penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini keterangan dari Alkitab. Jadi ketetapan Tuhan untuk penebusan dosa harus ada darah yang ditumpahkan. Darah siapa? Haruslah darah yang suci, karena sesuai dengan peraturan hukum Taurat harus ada darah domba yang tak bercacat. Tapi domba tidak bisa menggantikan manusia. Harus manusia yang menggantikan manusia. Dan kalau kita lihat misalnya di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, bahwa di sana dijelaskan tentang keturunanmu. Ya, mari kita lihat sebentar di sana Kejadian pasal 3. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Di sana dijelaskan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ada di sana janji keturunannya, keturunan Adam. Nah, semua keturunan Adam sudah berdosa. Tidak ada lagi. Berarti bagaimana jalan keluarnya kalau kita melihat ketetapan Tuhan dalam Ibrani ini? Disinilah bisa kita pahami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya Yesus yang adalah Tuhan harus menjadi manusia, bukan menjelma ya. Kalau menjelma tanpa proses, dia bisa langsung lahir menjadi, dia bisa langsung menjadi manusia dewasa. Tetapi ini menjadi, yaitu ada proses dikandung, lahir, proses pertumbuhan. Nah, jadi disinilah Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia, menjadi keturunan Adam, ya, keturunanmu dan keturunannya katanya. Jadi keturunan itu bisa kita lihat bagaimana Adam, ya, keturunanmu katanya. Yesus lahir dari keturunan Adam. Kalau kita lihat silsilah itu ya dari Adam terus ke bawah begitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Yesus yang adalah Tuhan harus menjadi manusia, ya, supaya ada jalan keluar. Nah, Yesus yang adalah manusia itu, yang adalah Tuhan dan manusia itu, kemudian mati, disalibkan, darahnya ditumpahkan. Nah, darahnya itu menjadi pemenuhan terhadap ketetapan ini, bahwa dosa hanya bisa diampuni dengan penumpahan darah. Jadi di sini bisa kita lihat tuntutan moral Allah terpenuhi. Bahwa Allah mengatakan dosa harus dihukum, dan memang dihukum, yaitu Kristus, Yesus dijadikan menjadi korban, dihukum, dan darahnya harus ada tertumpah dan tertumpah. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa atribut Allah itu semuanya tidak bertentangan. Baik kebenarannya, dia benar,
dia melakukan apa yang dia katakan, dan dia kemudian adil karena dosa harus dihukum, dan dia kasih karena dia mengasihi orang-orang berdosa dan menyediakan jalan keluarnya, dan kemudian dia benar karena tidak ada firman-Nya yang dia langgar. Nah, inilah kita bisa melihat bahwa atribut Allah itu sempurna, tidak saling tabrakan di sini. Nah, sehingga bisa kita lihat di sini bahwa kejatuhan mendatangkan kematian, karena kalau kita baca teks tadi di Kejadian pasal 2 dan pasal 3 itu, bahwa engkau pasti mati. Nah, kemudian dimakan dan memang pasti mati. Di Efesus pasal 2 ayat 1 juga, karena kejahatan-kejahatanmu dan karena dosa-dosamu engkau mati sama seperti kami, kata Paulus. Jadi mati. Nah, kemudian penebusan mendatangkan kehidupan. Kristus menebus manusia itu mendatangkan kehidupan. Kehidupan yang dilahirkan daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu melahirkan, dan Kristus di dalam penebusannya menebus dan menyucikan manusia itu. Sehingga inilah yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 3 sampai 5 itu, bahwa manusia itu perlu dilahirkan kembali. Kenapa perlu dilahirkan kembali? Karena tadi mati. Orang yang mati tidak bisa merespon. Jadi di sini harus kita sangat hati-hati bahwa orang mati tidak bisa merespon. Jadi orang mati itu tidak mungkin bisa berkata kepada Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Dia mati. Tidak bisa. Jadi kalau begitu, bagaimana dia bisa merespon, aku percaya kepadamu Tuhan? Perlu dihidupkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus terlebih dahulu menghidupkannya. Nah, ketika dia hidup oleh Roh Kudus, maka pada saat itu dia bisa merespon, aku percaya kepadamu Tuhan. Sehingga iman yang melahirkannya itu muncul karena anugerah. Allah memberikan anugerah kepadanya. Jadi orang mati tidak bisa merespon. Orang mati tidak bisa merespon. Jadi orang mati itu perlu dihidupkan. Perlu dihidupkan terlebih dahulu. Siapa yang menghidupkan? Roh Kudus. Roh Kudus menghidupkan. Maka orang itu bisa hidup dan kemudian dia bisa membuat satu respon yang mengatakan, aku percaya kepadamu Tuhan. Nah, ini yang bisa kita lihat. Nah, kemudian kita melihat penyempurnaan. Dalam grand naratif itu, yang terakhir adalah penyempurnaan. Pada hari Yesus datang kedua kali, maka penyempurnaan alam semesta, penciptaan tadi kita lihat, penyempurnaan alam semesta terjadi, langit baru dan bumi baru muncul. Saya tidak mau menjelaskan ini, banyak bagian-bagian yang perlu kita jelaskan nanti kalau kita lanjut kepada teologi ya. Ini bukan teologi, tapi ini adalah pengantar teologi, bagaimana berteologi. Ini yang mau saya tampilkan di sini. Lalu adalah penyempurnaan manusia, mendapat tubuh yang tidak dapat binasa ya. Jadi ada dua penyempurnaan alam semesta dan penyempurnaan manusia. Inilah terjadi nanti, dan inilah cerita di dalam Alkitab. Nah, inilah yang saya maksudkan bagaimana berteologi. Dari sinilah semuanya nanti akan kita bangun teologi kita. Sehingga dari sini muncul nanti sistem dogmatik kita. Ya, dari sinilah kita bangun. Inilah yang disebut dengan berteologi. Jadi bagaimana membangun teologi, kita harus melihat dan berangkat dari hal-hal ini. Ini kemudian kita kembangkan menjadi satu teologi. Sampai di sini, terima kasih telah bersama dengan saya.